Cabai rawit menjadi komoditas primer yang banyak dibutuhkan. Namun dalam budidaya cabai rawit sendiri saat ini banyak memiliki kendala. Biasanya kendala dalam budidaya cabai rawit meliputi banyak hal, seperti halnya cuaca ekstrim, kemudian juga cuaca yang tidak mendukung, kualitas bibit yang tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali dari mulai penaburan pupuk dasarnya, kemudian langkah-langkah sebelum tanaman cabai ataupun bibit cabai saya pindah tanamkan di lahan bekas. Di lahan bekas ini pertama yang saya berikan pupuknya adalah SP36, kemudian saya tambahkan ZA. Untuk dosisnya, satu lubang tanam saya menggunakan 1 sendok makan. Tapi sebelum saya taburkan pupuk dasar ini, lubang tanam saya tugal, ataupun kalau bahasa Jawa Timurnya digecik teman-teman. Tujuannya agar pupuk tersebut masuk, karena lahan bekas biasanya tanahnya itu sangat keras sekali. Dan setelah pupuk dasar SP36 dan juga pupuk ZA saya taburkan 2 minggu kemudian, baru mau saya lakukan pindah tanam. Sebelum saya lakukan pindah tanam, seperti biasa saya selalu mengocorkan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan kalha teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan mikoriza, biasanya saya tambahkan mikoriza ataupun anfus, tapi ini di lahan bekas malah saya tidak menambahkan anfus ataupun mikoriza. Untuk dosisnya, kalha 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian asam humatnya 3 sendok makan. Ini saya biasa sedang melakukan pengadukannya. Nanti setelah itu besoknya baru saya lakukan pindah tanam teman-teman. Ini teman-teman, bibit cabenya sudah siap dipindah tanamkan. Usahakan jika mau pindah tanam sudah memasuki daun ke-6. Tujuannya agar bibit mudah beradaptasi dengan tempat yang baru, karena seharian penuh terkena sinar matahari. Oke teman-teman, saya akan melakukan pindah tanamnya. Silahkan ditonton videonya. Insya Allah nanti akan saya gabung di playlist, jadi videonya bisa teman-teman ikuti semua. Dan ini bibit yang saya pindah tanamkan. Ini saya mulai dulu dari tanaman cabai abayominya.
Ini bibitnya sudah sangat kokoh sekali karena dari kecilnya sudah terkena sinar matahari secara langsung, dan untuk pindah tanamnya juga cukup mudah. Insya Allah teman-teman bisa. Dan ini teman-teman kondisi tanaman cabenya usianya sudah 4 hari setelah pindah tanam ataupun 4 HST. Sekarang saya akan melakukan penyepraian pertama menggunakan beberapa bahan. Untuk penyepraian kali ini teman-teman, yang pertama saya menggunakan Abasel. Ini nanti dosisnya sekitar 10 ml. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL. Ini sudah sering saya jelaskan manfaat dan kegunaannya. Kemudian yang ketiga adalah asam amino. Ini Premino, asam amino dan pupuk cair protein. Kemudian juga manfaatnya juga banyak sekali, nanti di lain waktu akan saya jelaskan semua. Sekarang untuk dosisnya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan Vitaron SL-nya sekitar 30 ml air ini. Kemudian yang kedua adalah asam aminonya, saya menggunakan 30 ml juga. Nah, kemudian untuk Abaselnya sekitar 10 ml juga. Saya akan diaduk sampai merata. Oke teman-teman, saya akan berangkat ke kebunnya melakukan penyepraian. Silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Penyepraiannya langsung ke titik tanamannya saja, jangan dispray secara terus menerus, sayang. Jadi banyak yang kebuang karena ini baru pohonnya masih kecil-kecil. Ini kondisinya tanaman cabai kami. Kemarin saya lakukan penyemprotan ataupun penyepraian, dan untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan pertama di usia 8 hari setelah pindah tanam ataupun 8 HST. Makanya ditonton videonya. Untuk pemupukan pertama kali ini saya menggunakan apa saja. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Untuk pemupukan kali ini yang saya pergunakan, yang pertama adalah asam amino. Kemudian yang kedua adalah Kalha, yang ketiga adalah asam humat Power Soil, pupuk organik cair asam humat teman-teman. Dan untuk dosisnya teman-teman, asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian Kalhanya juga saya menggunakan 2 sendok makan. Teman, saya jarang menggunakan Kalha itu untuk saya jadikan sarana penyepraian. Kemudian untuk asam aminonya ataupun Preminonya saya menggunakan 30 ml. Ini teman-teman, mudah-mudahan bisa menyusul. Tanaman semangganya sudah mulai besar. Jadi kalau nanam cabai itu, kalau pertumbuhannya lambat, kemudian jangan dosis jadi tambah teman-teman. Ikuti saja alurnya, yang penting interval pemupukan tetap konsisten. Ini teman-teman tanaman cabai kami brand pertama di usia 4 HST, kemudian pemupukannya di usia 8 hari setelah pindah tanam. Dan untuk aktivitas hari ini saya juga akan melakukan penyepraian kembali menggunakan insektisida. Silahkan ditonton videonya di usia yang ke 11 hari memasuki 12 hari setelah pindah tanam. Ini teman-teman untuk penyepraian yang kedua kalinya ini. Yang pertama saya menggunakan asam amino. Kemudian yang kedua adalah insektisida Abasel. Yang ketiga adalah Ultradap. Untuk dosisnya, Ultradapnya 3 sendok makan untuk 20 liter air ini. Kemudian asam aminonya saya menggunakan 3 tutup kemasan botol.
teman-teman. Jadi ini diaduk dulu, saya belum menggunakan perekat teman-teman. Ini teman-teman, untuk kondisi tanaman cabenya alhamdulillah sudah mulai tinggi. Kemudian untuk tanaman semangganya juga sudah mulai mengeluarkan pucuk-pucuk yang baru, walaupun ini sangat kekurangan air sekali teman-teman. Dan untuk penyepraiannya juga cukup mudah sekali, jadi difokusnya ke pohonnya saja teman-teman, biar tidak terlalu boros. Dan setelah penyepraian kedua saya lakukan, dan ini sekarang saya akan melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Maka dari itu silahkan ditonton pupuk apa yang saya pergunakan, kemudian dosisnya berapa. Nanti insya Allah video-video yang kami bagikan akan membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Ini yang pertama adalah Ultradap teman-teman. Ini saya langsung menyiapkan 4 gayung. 4 gayung ini adalah untuk 4 siligen, jadi 80 liter air teman-teman. Untuk Ultradapnya, berhubung ini adalah 4 gayung atau 8 siligen, saya menggunakan 8 sendok makan. Kemudian untuk kalahnya saya menggunakan 4 sendok makan teman-teman. Ini untuk 4 gayung ataupun untuk 80 liter air, karena 4 gayung nanti akan saya bagi menjadi 4 siligen, dan satu siligennya itu ukurannya 20 liter air. Kemudian untuk asam umatnya saya menggunakan 8 sendok makan untuk 80 liter air. Ini saya aduk sekalian jadi agar tidak terjadi gumpalan, karena asam humat sendiri itu sangat lembut sekali teman-teman, seperti kopi. Jadi jika langsung diaduk semuanya seperti ini, nanti bisa tercampur menjadi rata. Dan yang terakhir adalah asam amino teman-teman. Asam aminonya saya menggunakan 4 tutup ini juga untuk 80 liter air. Biasanya saya menggunakan ukuran bekas takaran Abasel. Oke teman-teman, video lengkap kami dari mulai proses lahan, kemudian pindah tanam, penyepraian pertama, penyepraian kedua, dan juga pemupukan pertama sampai pemupukan yang kedua. Dan langkah berikutnya adalah saya akan melakukan pemupukan yang ketiga teman-teman, di usia 20 hari setelah pindah tanam, karena intervalnya dari awal mulai 4 hari pindah tanam. Untuk pemupukan kali ini teman-teman, yang pertama saya menggunakan Merauke. Unsurnya ini adalah pupuk makro majemuk. Ini biasanya saya menggunakan Ultradap. Ini dosisnya, karena ini saya mengaduknya langsung 4 teman-teman, 4 siligen atau 80 liter. Ini saya kasih 8 sendok makan saja. Nah, kemudian asam humbatnya juga 8 sendok makan. 1. Kemudian kalahnya saya menggunakan 4 sendok saja teman-teman kalahnya. Untuk asam amino saya menggunakan 30 ml, berarti kali 4 120. Dan sampai rata, karena asam humat ini agak menggumpal. Intinya agar tanaman aman
walaupun ini asam humat kemudian fosfat, walaupun mungkin tidak berbahaya bagi yang seniornya, tapi saya berusaha agar tidak saya pupuk di bawah lubang tanamnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pupukannya. Jadi intinya dosisnya sudah saya jelaskan, kemudian cara pengocorannya juga sudah saya kasih tahu. Silahkan ditonton videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang saya bagikan bermanfaat. Kemudian di usia 21 hari setelah pindah tanam ini, aktivitas yang harus saya lakukan adalah melakukan penyempraian teman-teman. Kemarin pemupukan di usia 21. Kenapa di usia 21 sudah pemupukan yang ketiga kali? Karena intervalnya yang pertama adalah 5 hari sekali, kemudian 10 hari sekali, 15 hari sekali, sampai 21 hari sekali. Kemudian penyepraiannya sekarang sudah 4 kali karena saya mulai usia 4 hari setelah pindah tanam. Tonton videonya, saya menggunakan apa saja untuk penyempraian kali ini. Mudah-mudahan video-video yang kami berikan bermanfaat. Nih teman-teman, untuk penyempraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah pupuk fosfat, yaitu Ultradap teman-teman. Kemudian untuk insektisidanya saya masih menggunakan Abasel. Kemudian untuk asam aminnya saya menggunakan Ambition teman-teman. Ini yang saya pergunakan. Untuk premiumnya habis. Kemudian untuk pupuk daunnya saya menggunakan pupuk daun Manohara. Ini kegunaannya pupuk lengkap untuk semua jenis tanaman, meningkatkan jumlah daun, kemudian menguatkan struktur perakaran, memperbaiki tekstur jaringan hidup, memperbanyak jumlah buah, meningkatkan daya tahan tanaman. Jadi ini sangat banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Kemudian juga kandungannya ada nitrogen 5,2%, kemudian fosfatnya 2,3%, dan kemudian kaliumnya 1,4%. Ini kegunaannya banyak sekali. Ini baru saya pergunakan teman-teman, jadi ini silahkan dipergunakan. Ini aja ada plusnya juga, plus perekat juga, mencegah jamur juga. Ini baru saya mencoba, mudah-mudahan hasilnya pun juga bagus. Untuk dosisnya saya menggunakan 30 mili untuk 16 liter air ini. Ini 30 mili untuk 16 liter air. Kemudian penyemprotan kali ini saya juga menggunakan perekat ataupun penembus daun. Ini dosisnya sekitar 10 mili saja. Ini takaran Abasel ini 10 mili teman-teman untuk perekatnya. Kemudian untuk Abaselnya juga sama sekitar 10 mili. Untuk Ultradapnya saya menggunakan 3 sendok makan. Dan untuk asam aminonya saya menggunakan 30 mili untuk 16 liter air. Oke teman-teman, setelah ini saya akan berangkat ke kebun melakukan penyempraian tanaman cabai kami. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Ini di lahan bekas untuk 2 varietas teman-teman. Varietas yang pertama adalah Langgeng 58, kemudian separuhnya lagi adalah varietas Abayomi. Ini saya juga baru mencoba dan saya baru melakukan penanaman tanaman Abayomi baru kali ini. Jadi sebelumnya saya belum pernah menanam tanaman cabai Abayomi. Tanaman cabenya biasa saya kalau melakukan penyempraian itu di siang hari teman-teman. Tapi di sini saya juga ingin memberikan info
Untuk tanaman semangkanya mungkin nanti yang akan saya kalahkan teman-teman. Sebenarnya tanaman semangka ini juga sudah mulai berbuah. Ini kondisi tanaman cabenya, dan penyepraian kali ini saya akan menggunakan fungisida teman-teman. Fungisida apa yang saya pergunakan, ini kondisi tanamannya sangat glowing sekali daunnya walaupun di lahan bekas. Dan itu untuk tanaman semangkanya juga sudah mulai mengeluarkan buah, makanya ini akan saya kalahkan beberapa pohon dan mungkin juga semua, karena curah hujan di tempat kami setiap hari diguyur hujan. Takutnya nanti kelembapan tanah ini semakin tinggi karena plastik mulsa sudah pada jebol semua, jadi harus saya kalahkan salah satunya. Ini mohon maaf, sebenarnya sayang sekali. Ini buah-buahnya mungkin yang sudah sebesar ini mungkin akan saya simpan teman-teman, tapi yang sebelah-sebelah sininya ini daun-daunnya sudah pada naik semua. Dan ini kalau sudah ditopeng, dilakukan pembubilan, biasanya takutnya nanti serangan jamur ke tanaman semangkanya, kemudian merembetnya ke tanaman cabai. Oke teman-teman, silahkan ditonton saya menggunakan fungisida apa saja, nutrisinya apa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buahnya, daun-daunnya sangat glowing sekali, dan ini penyepraian yang kelima kalinya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penyepraiannya. Silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Tapi untuk penyepraian kali ini saya menggunakan fungisida. Sekarang selama ini fungisidanya belum saya pergunakan. Ini adalah fungisida antrakol yang sudah saya masukkan ke toples. Bahan aktifnya adalah Propinet teman-teman. Ini baru saya menggunakan antrakol, sudah 2 kali saya pergunakan. Jadi saya cari fungisida itu yang murah tapi banyak teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Kalinet, pupuk kalium cair. Ini yang sering saya pergunakan untuk saya jadikan sarana perawatan tanaman cabai saya di saat memasuki fase generatif, kemudian perekat, pembasah ataupun penembus. Kemudian yang ini adalah pupuk Manohara. Ini untuk daun juga bisa, untuk merangsang buah juga bisa. Banyak sekali manfaatnya, harganya relatif murah teman-teman. Kemudian sekarang dosisnya di sini akan saya jelaskan. Antrakolnya saya menggunakan 2 sendok makan. Ini sudah saya aduk karena tadi diganggu oleh anak saya teman-teman. Jadi antrakol ini 2 sendok makan untuk 16 liter air. Saya aduk dulu, saya cairkan dulu ke dalam gayung ini. Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 20 ml, perekatnya saya menggunakan 10 ml. Kemudian pupuk daun ataupun nutrisi Manohara saya menggunakan 30 ml untuk 16 liter air. Kemudian baru diaduk di sini. Fungisida antrakol ini baru saya pergunakan. Saya mencari fungisida itu yang murah tapi isinya yang banyak teman-teman. Itu yang selalu saya pergunakan, tapi penyepraiannya rutin harus dilakukan. Nanti setelah itu baru saya masukkan ke dalam sprayer ini dan saya akan melakukan penyepraiannya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. cabai langgeng 58-nya juga tidak kalah
menarik, sangat subur sekali. Pengocoran juga sama di lubang pemupukannya teman-teman. Dan untuk keseluruhannya tanaman cabenya alhamdulillah sampai saat ini masih terbilang normal di lahan bekas teman-teman. Ini bukan lahan baru, menurut kami sudah sangatlah bagus sekali di usia 60 hari setelah pindah tanam. Oke, saya akan menggunakan pupuk apa saja, kemudian berapa dosisnya, silahkan ditonton video-video di channel Heri Petani Indonesia. Pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah asam humat power soil, kemudian yang kedua adalah Kalaha, yang ketiga adalah NKP merek Pak Tani, kemudian ini adalah pupuk NPK. Ini baru 2 kali saya berikan. Ini nanti saya langsung mengaduknya 6 jerigen teman-teman, ataupun 120 liter air. Udah 120 liter air saya menggunakan 1 kilo pupuk NPK 16. Jadi langsung, jadi tidak berulang-ulang aduknya. Kemudian untuk NPK nya saya menggunakan sekitar 20 sendok. 2, 3. Untuk kalahnya saya menggunakan sekitar 6 sendok. Ini tinggal sedikit lagi teman-teman. Ini tinggal sekitar 5 sendokan, ini langsung saja. Ini untuk kalahnya. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 12 sendok, selalu 2 sendok untuk 20 liter air baru saja. Untuk kalahnya saya menggunakan sekitar 6 sendok. Ini tinggal sedikit lagi teman-teman. Ini tinggal sekitar 5 sendokan, ini langsung saja. Ini untuk kalahnya. Kemudian dan untuk asam umatnya saya menggunakan 12 sendok teman-teman, seperti biasa. Untuk 20 liter saya menggunakan 2 sendok, berarti ini 6 jerigen, ataupun 120 liter saya menggunakan 12 sendok. 10 sendok aja teman-teman. Nah, kenapa pupuk NPK ini fungsinya penting? Ini untuk mengaduknya teman-teman. Nah, nanti biar tidak terjadi gumpalan. Nih teman-teman, dari caranya seperti ini. Ini dibagi menjadi 6 jerigen. Jadi 1 jerigen itu untuk 20 liter air. Ini alat kocor. Untuk persiapan nanti pas kembali lagi, jadi sudah masuk ke dalam jerigen. Oke, saya akan berangkat ke kebunnya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman, tanaman cabai langgang 58-nya juga tidak kalah menarik, sangat subur sekali. Pengocoran juga sama di lubang pemupukannya teman-teman. Lubang pemupukan ini kondisinya daun-daunnya sangat glowing sekali. Jadi saya berikan pupuk NPK 16 itu buah-buahnya juga sudah mulai kelihatan, walaupun ada keterlambatan kami untuk melakukan pemupukannya, tapi buah dan bunganya masih tetap banyak sekali. Ini kondisi tanamannya. Dan nanti kita akan melewati kemarin yang keriting, sudah ada tanda-tanda perubahan apa belum, karena sudah 3 hari teman-teman. Pelaku pengusahanya juga sudah pada hancur semua. Dan airnya ini nggak bisa mengalir. Ini kondisi tanamannya.
sangat subur sekali. Nah, jadi yang penting perawatan tanaman cabai itu adalah konsisten, kemudian pintar-pintar memilih insektisida, fungisida, itu harus cermat. Biasanya menggunakan apa, itu pun juga harus digonta-ganti. Tujuannya agar hama itu tidak kebal ataupun yang biasa disebut resisten, teman-teman. Saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai langgeng 58. Seperti biasa, sehabis saya melakukan pengocoran, sudah tentu saya melakukan penyepraian, teman-teman. Tapi penyepraiannya nanti menggunakan insektisida, bukan fungisidanya, karena tujuan penyepraian ini adalah untuk mengantisipasi serangan hama trip dan juga tungau yang kemarin sudah menyerang walaupun sudah sembuh, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah untuk merangsang munculnya bunga dan buah. Ini buah-buahnya sudah jadi semua dan alhamdulillah tidak ada yang rontok, teman-teman. Buah-buahnya sangat banyak sekali, teman-teman. Itu buah-buahnya banyak sekali, semua jadi alhamdulillah. Dan ini sudah mencapai ajir ataupun lanjarannya, bahkan ada yang lebih. Ini harus dikasih tali lagi ataupun dikasih ajir lagi. Ini kondisinya, ini buah-buahnya di bawah juga kelihatan semua, itu sangat banyak sekali. Jadi silahkan ditonton apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini. Ini teman-teman, penyepraian kali ini untuk tanaman cabai langgeng 58. Ini yang langgeng 58 nya, nanti abayominya insya Allah berbeda. Pertama yang saya pergunakan adalah kalinet, kedua adalah insektisida Abasel, bahan aktifnya adalah pemectin, kemudian yang ketiga Vitaron SL, yang keempat adalah Mordenful. Sekarang langsung saja teman-teman dosisnya. Dosis Vitaron SL nya saya menggunakan 30 ml karena tanaman cabai sudah usia daunnya sudah rimbun sekali. Kemudian Mordenful-nya juga sama 30 ml. Nanti pengaturannya di penyepraiannya saja, teman-teman. Untuk abaselnya saya menggunakan 20 ml 20 ml untuk 16 liter air, teman-teman. Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 30 ml juga, baru dilakukan pengadukannya, teman-teman. Ini saya tidak menggunakan perekat karena beberapa hari ini di tempat kami sama sekali tidak ada hujan, jadi saya tidak menggunakan perekatnya. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya dan akan berangkat di kebun. Penjelasannya sudah sering saya jelaskan, hanya dosisnya saja. Teman-teman, penyepraian sudah selesai saya lakukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya tanaman cabai langgeng 58 ini perubahannya semakin baik, kemudian juga tidak ada kendala dari serangan hama trip, tungau dan kupu-kupu, apalagi penyakit yang sangat menakutkan sekali, yaitu penyakit antraknosa. Ini teman-teman, tanaman cabai langgeng 58 sekarang usianya sudah 87 hari setelah pindah tanam, dan sekarang saya akan melakukan pengocoran lagi. Jadi di usia 89 hari setelah pindah tanam ini saya kocor lagi karena buah-buahnya sudah banyak
dan alhamdulillah sudah kelihatan seger. Mudah-mudahan bisa cepat-cepat dilakukan pemainannya. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, silahkan ditonton videonya. Pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah asam amino, yang kedua adalah LPK 1616, kemudian yang ketiga adalah Ultradap. Dosisnya, Ultradapnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian untuk NPK nya saya menggunakan 5 sendok makan untuk 20 liter air. Ini Ultradap dulu yang saya berikan. Kemudian untuk pupuk NPK nya saya menggunakan 5 sendok makan untuk 20 liter air teman-teman. 5 sendok makan sudah cukup, 50 gram juga bisa dipergunakan. Yang terpenting di lubang pupukan, jangan di lubang tanamnya. Asam aminonya saya menggunakan 30 ml untuk 20 liter air, nanti baru saya lakukan pengocorannya. Cara pemupukannya sama dengan tanaman sapi abayomi, sesukupnya saja teman-teman dikira-kira. Jadi intinya pemupukan itu disesuaikan dengan kondisi tanamannya. Ini seperti ini, walaupun lahan bekas juga tidak kelihatan di lahan bekasnya. Oke teman-teman, pemupukan sudah selesai saya lakukan. Kemudian langkah yang kedua, sekarang video berikutnya saya akan melakukan penyepraian. Silahkan ditonton videonya apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini. Maka dari itu jangan beranjak dari channel Heri Petani Indonesia. Penyepraian kali ini saya akan menggunakan insektisida yang berbeda teman-teman, beda. Biasanya saya menggunakan Apazel, tapi sekarang saya ganti, tujuannya agar hama tidak kebal. Tapi insya Allah kalau untuk penanganan keriting saya masih tetap menggunakan Apazel ini untuk mengantisipasi serangan lalat buah saja. Oke teman-teman, untuk penyepraian kali ini apa saja yang saya pergunakan, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman amunisi yang saya pergunakan, yang pertama adalah asam amino, yang kedua adalah kalimet, yang ketiga Vitaron SL, yang keempat adalah insektisida Kuracron, bahan aktifnya Profenofos, kemudian cover WP. Ini baru saya pergunakan kembali karena daunnya sudah mulai rimbun. Manfaat dari cover WP ini sangat banyak sekali, silahkan teman-teman baca karena cover WP ini sudah saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Kemudian Vitaron SL juga, Kalinet juga, kemudian asam amino juga sudah saya jelaskan semua. Untuk Kuracronnya memang baru kali ini saya pergunakan, mudah-mudahan hasilnya bagus, bisa mengantisipasi serangan lalat buah. Sekarang untuk dosisnya, cover WP-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Sprayer yang biasa saya pergunakan untuk sarana penyepraian tanaman cabai kami.
Cover pipi ini berupa serbuk, maka dari itu harus diaduk terlebih dahulu, nanti baru yang cairnya teman-teman. Jadi agar tujuannya bisa tercampur rata. Kemudian nanti kura-kuranya saya menggunakan 10 ml untuk 16 liter air. Vitaron SL nya saya menggunakan 30 ml. Kemudian kalinetnya saya menggunakan 30 ml, asam amino saya menggunakan 25 ml untuk 16 liter air. Ini Vitaron SL juga sudah sering saya jelaskan manfaat dan kandungannya, sangat bagus sekali. Oke teman-teman, mungkin penyampaian sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Terima kasih selama ini selalu mensupport kami dan selalu memberikan dukungan untuk perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini kondisinya buah-buahnya juga sangat banyak sekali. Kemudian ini besar, walaupun ini pohonnya agak pendekan karena usianya juga baru 90 hari, malah kurang kalau tidak salah. Tapi bisa dilihat ini kondisinya, buah-buahnya jadi semua, buahnya agak gendutan teman-teman, jadi lebih gendut, kemudian besar, jadi hampir mirip dengan tanaman cabai kaliber di buah pertama. Cuma bedanya ini kulitnya tebal, kemudian daya simpennya juga lebih kuat. Ini kondisinya sangat glowing sekali, bunga-bunganya juga sama sekali tidak terjadi kerontokan. Kalau toh memang ada yang rontok, biasanya gesekan dari angin, tapi bukan berarti rontok dari kekurangan nutrisi ataupun unsur hara tersebut. Oke teman-teman, silahkan ditonton pupuk apa yang saya pergunakan untuk pemupukan kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah NPK 1616. Ini di fase generatif karena pupuknya terlambat ini pengirimannya. Kemudian yang kedua adalah MKP merek Pak Tani. Yang ketiga adalah asam humat power soil. Ini yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai. Ini pun juga sisa kemarin di lahan baru, jadi ini saya pergunakan. Dosisnya ini saya langsung mengaduk 5 jerigen teman-teman. 5 jerigen itu 100 liter air, dan ini adalah 5 gayung, nanti saya bagi menjadi 5 jerigen untuk dosisnya. Asam humat power soilnya saya menggunakan 10 sendok untuk 100 liter air. MKP nya saya menggunakan 10 sendok untuk 5 liter untuk 100 liter air ataupun 5 jerigen. Jadi MKP nya ini saya menggunakan 10 sendok untuk 100 liter air. Kemudian NPK 1616 saya menggunakan 1 kilo untuk 100 liter air, jadi 200 gram untuk 20 liter airnya. Kemudian ini sudah saya aduk karena tadi sambil ngomong teman-teman, ini sudah saya aduk. Ini pokoknya saya bergunanya ini untuk pemupukan tanaman cabai langgeng 58 dan juga tanaman cabai abayomi. Ini kandungannya juga sudah sering saya jelaskan setiap harinya, teman-teman sudah paham. Nantinya MKP juga sudah sering saya jelaskan, apalagi NPK 1616 ini pun juga tidak ketinggalan untuk perawatan tanaman cabai. Kami biasanya menggunakan set A, tapi karena ini hujan setiap hari di tempat kami, baru 2 hari ini kalau tidak salah ini hujan terus, dan kemarin sangat banyak sekali sampai genangan air pun juga tidak bisa mengalir. Oke, saya akan melakukan pemupukannya. Silahkan like, comment, dan subscribe seandainya video ini bermanfaat. Share ke setiap media, siapa tahu video-video yang kami bagikan bisa menginspirasi anda semua. Ini teman-teman, cara pemupukannya tengah-tengah sini saja untuk menghindari mengenai pangkal batang teman-teman. Jadi sudah ada hujan, pupuk ini sudah ke kiri dan ke kanan.
Oke teman-teman, pembukaan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Oke teman-teman, di usia 100 hari ini saya akan melakukan penyepraiannya menggunakan fungisida. Tujuan penyepraian kali ini untuk mengantisipasi serangan patogen ataupun jamur karena kondisi tanamannya sangat rimbun sekali. Kemudian drainase yang ada di parit tidak bisa mengalir karena tanaman cabai ini saya tanam di tengah-tengah bedengan. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini. Yang pertama saya menggunakan insektisida Abasel, kemudian ada Kalinet, kemudian juga ada Mordenfol. Dosis insektisidanya saya menggunakan 15 mili. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 30 mili. Untuk Mordenfol-nya saya menggunakan 30 mili karena Mordenfol ini juga merangsang pertumbuhan akar, tunas juga teman-teman, menebalkan daun. Memang harus diberikan ini Mordenfol. Kemudian Kalinetnya ini sudah hampir satu periode belum habis, makanya logonya sudah agak kusam-kusam seperti itu. Nah seperti ini, diaduk dulu sampai merata. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Setelah penyepraian, insya Allah jika tata cara itu dilakukan secara baik dan benar, tanaman cabai pun juga insya Allah akan jauh dari serangan hama, kutu-kutuan, serangan jamur, dan juga terbebas dari virus-virus bule. Walaupun virus bule itu tidak bisa diobati, tapi dengan menjaga imunitas tanaman yang kuat, insya Allah tanaman tersebut akan kebal terhadap serangan hama-hama tersebut. Itu teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai di lahan bekas. Sedangkan ini sudah penanaman yang keempat kalinya teman-teman. Dan alhamdulillah kondisi buahnya sangat rimbun sekali. Walaupun tanaman cabai ini saya tanam di lahan bekas, tapi tidak seperti di lahan bekas. Figur tanamannya sangat luar biasa sekali menurut kami, dan itu sudah saya jelaskan semua. Insya Allah nanti untuk perawatan tanaman cabai Abayomi juga akan saya rangkum menjadi satu judul, dari mulai proses lahannya. Maksud kami adalah pemberian pupuk dasar di lahan bekas juga, karena tanaman cabai Abayomi juga saya tanam di lahan bekas. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.